Yo halo guys, welcome back to Anything Unit Channel. Kali ini gue mau ngebahas dari iPhone 11 Pro yang pernah gue beli di PS Store. Khususnya gue pernah posting di konten gue sebelumnya. Ini gue sekitar pemakaian itu bukan gue sih yang pakai, adik gue. Sekitar mungkin udah hampir 2 tahun ya guys ya. Alhamdulillah selama 2 tahun ini gak ada pernah masalah apapun, termasuk email blokiran itu sih. Jadi kalian yang udah skeptis dahulu terhadap PS Store, kalau dulu PS Store itu nggak kayak gitu guys. Jadi mungkin entahlah bagaimana prosesnya, PS Store pada waktu dahulu bisa menghandle hampir semua unit-unit yang dia jual, atau paling tidak dia mendaftarkannya lah ya. Karena beberapa unit gua yang gue pernah beli di PS Store ada 3, dan salah satunya itu udah terdaftar di Kemenperin. Ya, gue nggak tahu kalau untuk di bea cukainya ya. Kalau untuk unit ini gue belum pernah ngecek nih. Kita ngecek bersama-sama aja ya guys. Kita lihat ini untuk emailnya berapa. Nah ini dia emailnya. Nanti gue cantumin hasil pengecekannya. Tapi rata lagi sekarang tuh kayaknya Kemenperin banyak yang nggak bisa dicek deh, kalau nggak salah. Kalau nggak, dia sekarang pakai password gitu deh. Gue nggak tahu ya. Kalau kalian yang bisa ngecek, coba tolong komentar ya guys. Email yang tadi gue udah infoin itu sudah terdaftar atau belum? Karena untuk iPhone 12 mini yang pernah gue beli di PS Store itu sudah terdaftar, dan gue udah posting di konten gue yang lainnya. Coba lu cek aja dulu. Kayak gitu guys. Jadi ini tuh iPhone 11 Pro yang sudah update iOS 16.6.1. Kayaknya belum diupdate lagi sama adik gue. Jadi untuk baterainya sendiri nih ini gue langsung ngeliat baterainya perlu diservis. Tadi ada tulisannya ya kan. Kita pengen tahu nih baterainya tuh, baterai health-nya udah berapa sih sekarang? 73%. 2 tahun lebih 73%, tapi udah ada tulisannya pesan baterai paling penting berkurang drastis. Nah, penyedia servis resmi Apple dapat mengganti baterai untuk memulihkan kinerja dan kapasitas penuh. Gitu guys. Jadi ini udah disaranin harus ganti di 73%. Gitu. Terus apalagi ya, Face ID aman, LCD aman, terus kamera juga masih mantap bener, nggak ada masalah. Nih bisa dicek ya kameranya. Tuh mantap kan, kamera depan juga mantap masih tuh ya kan. Oke gitu guys. Jadi nggak ada masalah sih seharusnya tuh. Untuk scroll juga masih mantap, sosial media juga masih mantap. 73% sebenarnya masih, kalau untuk penggunaan sehari-hari yang nggak terlalu aktif banget sih, harusnya normal-normal aja sih ya. Mungkin dari jam 6 pagi 100%, mungkin jam 4 atau jam 5an harus untuk iPhone. Tapi nih lu harus nonton ini sampai habis ya guys. Jadi kalau yang sekarang PS Store yang sekarang, kalau gua sebagai konsumen PS Store, karena gue udah 3 unit gue beli di sana iPhone, 3 unit gue beli di PS Store. Itu satu yang bermasalah, yaitu iPhone 12 Pro. Mungkin pada waktu itu gue beli dengan regulasi email blokir dari pemerintah itu sangat ketat, jadinya sampai sekarang nggak terselamatkan. Tapi alhamdulillahnya iPhone 12 Pro gue udah balik lagi sinyalnya dengan menggunakan provider 3 yang digunakan istri gua gitu. Jadi untuk kedepannya, ini sih saran gua pribadi ya, disclaimer nih ya, ini saran gua sesuai dengan pengalaman gua juga, dengan sesuai dengan ya yang gua rasakan gitu ya. Kalau sekarang, kalau untuk beli iPhone X Inter yang belum didaftarkan bea cukai ataupun yang belum ada terdaftar di Kemenperin atau apalah semacam itu, gue saranin jangan beli dulu deh ya. Karena kenapa ya, resiko gitu, nanti sinyal lu hilang dan handphone lu cuman bisa internetan pakai wifi doang gitu. Tapi selebihnya sih normal gitu. Dan gue pengen meluruskan dari orang-orang yang kayak mungkin kurang pengetahuan, sorry to say, dan juga kayak salah kaprah gitu.
Banyak kan tuh orang bilang udah beli iPhone yang iBox aja, iPhone yang iBox aja, iBox. Ah, kadang tuh gue kocak gitu kalau orang yang komen-komen kayak gitu. Masalahnya tuh bukan iBox-nya. iBox itu cuma distributor guys. Dia tuh bukan yang namanya Apple resmi gitu. Memang authorized distributor dia, resmi distributor yang terdaftar di Indonesia. Tapi yang terdaftar di Indonesia itu bukan iBox doang guys, banyak. Dan iBox itu satu grup sama yang namanya Erafone, dan yang lainnya ada Digimap dari DJMAP, itu dari Mitra Adi Perkasa, dan juga yang lainnya gitu. Gue nggak bisa sebutin satu persatu. Ada TAM, ada apalah itu ya kan. Itu udah garansi resmi. Jadi lu yang pada bilang beli di iBox itu lu sales iBox gitu ya. Ya nggak apa-apa sih, bagus juga di iBox. Tapi maksud gue yang nggak harus di iBox juga gitu. Ada lagi yang distributor resminya yang lain gitu guys. Dan kalaupun misalkan lu nggak harus beli distributor resmi, serimpet. Gue pengen meluruskan, kalau handphone yang regionnya luar atau LLE atau Jepang atau ZPA atau apalah, Hong Kong atau British atau apa, itu kalau udah terdaftar di Bea Cukai ya aman, nggak ada masalah. IMEI-nya udah terdaftar, dia nggak bakal keblokir gitu sih. Dan semua fungsinya sama dan kualitasnya pun juga sama gitu. Ya paling resikonya kalau beli handphone second ya paling gitu, lu harus bisa ngecek aja ini handphone udah masih bagus apa enggak gitu sih. Dan kalau misalkan lu beli HP second ternyata nggak bagus, ya itu udah resiko lu sendiri gitu. Kenapa lu nggak ngecek lebih teliti gitu. Itu sih yang gue mau luruskan. Dan juga kalau sekarang untuk beli di Pestor, gue bukannya gimana sama Pestor atau sakit hati atau gimana ya. Di Pestor tuh sebenarnya juga jual garansi resmi guys. Ini gue bukan di endorse sama Pestor 100%, dan juga gue bukan orang Pestor, dan juga gue bukan orang-orang yang dibayar atau digaji sama Pestor. Jadi tuh lu tuh harusnya aman-aman aja kalau lu beli yang garansi resmi. Ataupun dia sih nah itu dia, orang-orang Pestor juga kadang bilang nih iPhone masih segel iBox gitu. Lu kan belinya di Pestor bukan di iBox guys. Ya karena mungkin pasarnya di Indonesia tahunya ya HP yang garansi resmi ya iBox doang gitu. Itu nggak ada masalah. Sekalipun lu beli handphone second di Pestor yang ex-inter lah kita bisa sebutnya, atau region yang luar negeri, bukan yang PA _ A atau Indonesia batuk. Jadi nggak ada masalah. Kalau nih ya, kalau itu handphone udah terdaftar di Bea Cukai gitu, jadi IMEI-nya udah aman gitu guys. Paling itu aja sih guys dari gua. Dan gua juga udah menggunakan handphone ini selama 2 tahun hampir ya. Mungkin ada kali 2 tahun ya, gue lupa. Ntar gue tanya. 1,5 tahun ya dek? Ya 1,5 tahunan lah. Dan gak ada masalah gitu guys. Itu yang dahulu, karena regulasinya sekarang berubah mungkin. Jadi ya itulah, lu tahu sendiri banyak handphone yang keblokir IMEI-nya gitu. Dan ya gitu sih. Jadi jangan ada pembodohan publik lagi. Dan juga bagi kalian konsumen ataupun bagi kalian penjual, seller ataupun apa, ya tolong jual dengan sejujur-jujurnya gitu. Dan juga tanggung jawab ketika ada permasalahan yang udah memang digaransikan gitu sih guys. Selebihnya gue serahin ke kalian semua gimana penilaiannya terhadap Pestor ataupun handphone X iBox atau X Inter ataupun ya itulah bisa disebut ya kan. Bagaimanapun itu, lu adalah penilai yang baik. Jadi tolong bijak dalam memberikan suara ataupun memberikan informasi. Gali informasi yang sekiranya lu kurang tahu gitu. Dan kalau lu udah tahu, jangan paling sok tahu juga gitu. Lu coba cek dulu bener nggak nih omongan gua gitu. Ataupun kalau salah ya lu akui salah gitu. Itu aja sih guys. Terima kasih udah nonton sampai habis. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.